Baiklah, di sini kami kelompok 7 yang beranggotakan Clara Clarissa, saya sendiri Eva Ningsih, kemudian ada Nur Fitri Rohayati dan Selvi Mulyasari. Materi yang akan kami jelaskan yaitu aspek-aspek dinamika kelompok. Materi yang pertama yaitu saya yang menjelaskan komunikasi kelompok. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu komunikasi. Di dalam bahasa Latin dijelaskan bahwa komunikasi berasal dari kata communiacere yang artinya membuat sesuatu menjadi milik bersama. Nah, kalau kita tinjau dari beberapa ilmu, pengertian komunikasi ini berbeda-beda. Secara psikologis, komunikasi merupakan suatu proses individu menyampaikan stimuli atau verbal untuk memodifikasi perilaku individu lain. Kemudian secara ilmu sosiologi menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses seseorang memberikan tafsiran terhadap perilaku orang lain, baik dalam bentuk ucapan, gerak, dan perasaan yang ingin disampaikan. Nah, secara mekanis dijelaskan bahwa komunikasi merupakan suatu proses dua arah yang menghasilkan transmisi informasi. Nah, dari ketiga ilmu yang menjelaskan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah proses menyampaikan informasi yang dilakukan komunikator kepada komunikan guna mendapatkan informasi yang dapat mempengaruhi orang lain. Begitu. Poin yang kedua yaitu peran komunikasi kelompok. Nah, komunikasi tadi kan sudah kita katakan bahwa komunikasi adalah proses yang berkesinambungan yang melibatkan individu untuk berhubungan dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa peran komunikasi di sini adalah untuk menghubungkan antara individu satu dan individu lainnya, atau menjalin hubungan antara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, begitu. Poin yang ketiga yaitu ruang lingkup dalam analisis komunikasi. Ruang lingkup yang dipelajari dalam analisis komunikasi ini ada struktur sosial komunikasi, komunikan, kemudian menilai kebenaran, terus susunan kata berdasarkan suasana percakapan, dan latar belakang kebudayaan. Nah, dari struktur sosial komunikan ini sangat mempengaruhi proses komunikasi. Perbedaan sosial yang membuat cara berbicara seseorang sangat berbeda. Seorang anak yang dibesarkan dengan kelemah lembutan akan berbeda cara berbicaranya dengan seorang anak yang biasa melihat pertengkaran dengan orang tuanya, begitu. Pastinya dia akan si anak yang A tadi, yang dibesarkan dengan kelemah lembutan itu, pasti dia akan berbicara dengan sangat sopan, berbicara dengan baik, begitu. Berbeda dengan seorang anak yang setiap hari mendengarkan kata-kata kasar atau perbincangan yang tidak sopan, begitu. Maka ini akan mempengaruhi cara berbicara seseorang, begitu. Yang kedua, dalam berkomunikasi kita juga perlu menilai kebenarannya. Kita sering mendapatkan informasi dari mulut ke mulut, begitu. Apalagi di sosial media sekarang banyak sekali informasi yang kita dapatkan secara cepat. Nah, kita harus bisa menilai kebenaran dari informasi yang kita dapat agar tidak simpang siur ketika kita akan menyampaikan lagi kepada orang lain, gitu. Nah, yang ketiga itu ada susunan kata berdasarkan suasana percakapan. Informasi yang kita dapat dari individu bisa kita lihat kebenarannya atau bisa kita lihat dari suasana keadaan yang dialaminya, gitu. Misal seseorang curhat bahwa dia sedang gembira, sementara suasana yang kita tahu dia sedang berduka, begitu. Jadi kita bisa tahu itu hoax atau benar, gitu kan. Yang ketiga, yang terakhir itu ada latar belakang kebudayaan. Nah, latar belakang kebudayaan ini juga mempengaruhi cara individu menyampaikan informasi. Nah, misal kita contohkan seperti budaya orang Batak dan budaya orang Jawa. Dari logatnya saja, orang Batak ini jauh lebih keras dan tegas dibandingkan dengan orang Jawa yang lemah lembut dan legowo, gitu. Poin yang keempat adalah komponen dalam berkomunikasi.
Komponen dalam berkomunikasi ini ada banyak, namun yang paling penting adalah 3. Ada personalnya, ada medianya, ada pesannya, begitu. Kemudian yang poin kelima, efektivitas komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menghasilkan perubahan sikap dari individu. Tujuan dari komunikasi yang efektif adalah memudahkan individunya, memudahkan informasi yang disampaikan oleh komunikator diterima oleh komunikan. Ada 3 tujuan komunikasi yang efektif. Yang pertama, pesan dapat diterima, dimengerti, dan dipahami sebagaimana yang dimaksud oleh pengirimnya. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh pengirim dapat disetujui oleh penerima dan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang diminati oleh pengirim. Yang ketiga, tidak ada hambatan, yang berarti untuk melakukan yang seharusnya dilakukan untuk menindaklanjuti pesan yang baru. Nah, jika dari ketiga tersebut tidak terlaksana dengan baik, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa komunikasi itu terlaksana dengan efektif. Satu, pengertian konflik. Konflik adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik merupakan proses yang terjadi apabila perilaku seseorang terhambat oleh perilaku orang lain. 2, penyebab terjadinya konflik. Yang pertama itu ada perbedaan pendirian atau persepsi antara yang satu dan yang lain. 2, perbedaan kepribadian disebabkan adanya perbedaan latar belakang. 3, perbedaan kepentingan personal dan kelompok. 4, persaingan karena jabatan dalam suatu kelompok. 3 bentuk-bentuk konflik. Thomas dan Klimas mengemukakan 3 bentuk konflik, yaitu konflik informasional, persepsional, dan konflik peran. 4 dimensi konflik. Menurut Thomas dan Klimas, mengemukakan 2 dimensi, yaitu dimensi aseptif dan dimensi kooperatif. Saya akan menjelaskan materi tentang C, kohesi kelompok. Yang pertama, pengertian kohesi kelompok. Kohesi kelompok merupakan perasaan bersama-sama dalam kelompok dan merupakan kekuatan yang memelihara dan menjaga anggota dalam kelompok. Kohesi kelompok didefinisikan sebagai kekuatan yang mendorong anggota kelompok untuk tetap tinggal dalam kelompok dan mencegahnya meninggalkan kelompok tersebut. Yang kedua, tingkat kohesi kelompok. Tinggi rendahnya kohesi kelompok dapat dilihat dari kehadiran anggota dalam aktivitas kelompok, ketepatan waktu dalam kegiatan kelompok, dan lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kohesi kelompok. Cara yang paling efektif meningkatkan kohesi kelompok adalah dengan membentuk hubungan yang kooperatif di antara anggota kelompok. Ada beberapa cara meningkatkan kohesi dalam kelompok. Yang pertama, memperkenalkan persaingan, dan yang kedua, meningkatkan interaksi. Yang keempat, ada kohesivitas dan perkembangan kelompok. A. Kohesivitas kelompok. Dalam satu kelompok, mungkin dimulai dari sekumpulan orang asing yang tidak saling mengenal, tetapi seiring dengan waktu, secara tiba-tiba, anggota kelompok tersebut memberikan sebuah kohesivitas sehingga anggota-anggotanya menjadi kelompok sosial yang erat. Selanjutnya, kohesivitas merupakan sebuah ketertarikan. Beberapa teori mempertimbangkan kohesivitas sebagai sebuah ketertarikan personal. Pada level individu, anggota dalam kelompok yang kohesif saling menyukai satu sama lain. Dalam level kelompok, anggota kelompok tertarik pada kelompok tersebut. Selanjutnya, kohesivitas adalah teamwork. Banyak teori menyatakan bahwa kohesi harus dilakukan bersama dengan keinginan para anggotanya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Yang D, kohesivitas adalah multidimensional. Dinamika kelompok yang berbeda telah mengkonsep kohesivitas dalam beberapa cara. Kenneth Dion meyakini bahwa kohesivitas adalah konstruk multidimensional membentuk kekuatan sosial, rasa untuk bersatu, dan lainnya. Yang terakhir yaitu metode pengukuran. Metode pengukuran yang berbeda sering menghasilkan informasi yang berbeda pula. Dan para peneliti sering menyimpulkan bahwa kohesivitas memiliki komponen yang banyak dan operasi yang berbeda,
dapat mengukur komponen yang berbeda pula. Kekuatan dan pemecahan masalah dalam kelompok. Yang pertama yaitu ada kekuatan dalam kelompok. Yang pertama ada kekuatan personal. Kekuatan personal ini adalah kebutuhan seseorang akan mempengaruhi standar kelompok untuk mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuannya itu dibagi menjadi 4, yaitu menentukan tujuan personal, menentukan sumber personal, menentukan kebutuhan, dan menentukan kontrak. Yang selanjutnya yaitu berbasis kekuatan. Berbasis kekuatan itu ada 5. Yang pertama itu mempunyai atau memberikan ganjaran. Yang kedua itu posisi dalam kelompok. Posisi dalam kelompok ini itu kekuatan yang memiliki tanggung jawab. Selanjutnya sebagai referensi, dorongan dari orang lain untuk kekuatan diri sendiri. Yang selanjutnya mempunyai keahlian, dan yang selanjutnya itu informasi. Yang kedua itu ada pemecahan masalah atau proses mencari jawaban atau solusi. Itu dibagi menjadi 2, yaitu kekuatan kelompok relatif seimbang dan kekuatan keahlian. Langkah-langkah dalam mencapai memecahkan masalah yaitu ada mendefinisikan masalah atau mengenali masalah itu terlebih dahulu. Yang kedua melakukan diagnosa atau menganalisa suatu masalah. Yang selanjutnya merumuskan atau alternatif strategi atau memecahkan permasalahannya. Memahami masalah dan dalam memecahkan masalah tersebut harus sesuai dan spesifik. Yang selanjutnya menentukan dan melaksanakan strategi yang paling dikehendaki atau pengambilan keputusan dan implementasi keputusan. Yang selanjutnya mengevaluasi atau keberhasilan strategi itu membenarkan atau menguraikan masalah.